Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Attirillahumma qabrahul karimu bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Attir, mugi-mugi mangin-mangini sapa tuwan. Allahumma ya Allah, qabrahu ing kuburane Nabi. Qabrahu ing kuburane Nabi al-karimah kang mulya. Bi arfin kelawan ambu wangin-wangin atau semerbak. Syadhiyin kang banget wangine. Syadhiyin kang banget wangine min sholatin saking sholawat wa taslimin lan salam. Walamma aradah lan ing dalem semangsane ngarepaken. Walamma aradah lan ing dalem semangsane ngarepaken sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, ibraza haqiqatihi ing mertelaaken hakikate Gusti Nabi. Ibraza haqiqatihi ing mertelaaken hakikate Gusti Nabi al-Muhammadiyyati kang bangsa Muhammad. Wa izharahu lan ngelahiraken Nabi. Wa izharahu lan ngelahiraken Nabi jisman halih rupa jisim. Jisman halih rupa jisim wa ruhan lan rupa roh. Bisuratihi kelawan bentuke Nabi. Bisuratihi kelawan bentuke Nabi wa maknahu lan sifate Gusti Nabi. Wa maknahu lan sifate Gusti Nabi. Jadi dulu itu pancen Nabi sebelum berwujud sebagai manusia, beliau itu adalah nur, sebuah cahaya. Dan sehingga kita semua sudah tahu bahwa Nur Muhammad itu ada sebelum Nabiullah Adam ada. Nah di sini ketika Allah sudah ingin menampakkan hakikatnya Nabi yang dahulu sebelum terciptanya Adam itu berupa nur, dan sebelum lahirnya Nabi pun juga berupa nur. Nah ini Allah menampakkan hakikat berupa jisim, berupa roh, berupa fisik, ya, gitu ya. Ini sudah nampak nanti kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Naqalahu ila makorrihi. Naqalahu mindah sapa Allah ing nur. Naqalahu mindah sapa Allah ing nur ila makorrihi maring gon tetepen nur. Ila makorrihi maring gon tetepen nur min sodafati Aminatah saking wetengane Sayyidatina Aminah. Min sodafati Aminata saking wetengane Sayyidina Aminah az-Zuhriyati kang bangsa Zahra bin Kilab. Ini nisbat kepada Zahra bin Kilab. Wa khassaha lan ngususaken ing Aminah. Wa khassaha lan ngususaken ing Aminah sapa al-Qaribu, Allah kang maha parek. Sapa al-Qaribu, Allah kang maha parek, al-Mujibu kang nyembadani, bi antakuna kelawan yen ta ana sapa Aminah. Bi antakuna kelawan yen ta ana sapa Aminah iku umman dadi ibu. Iku umman dadi ibu li Mustafahu kaduwe Nabi atau bocah kang den pilih Gusti Allah. Li Mustafahu kaduwe bocah kang den pilih Gusti Allah, yakni Gusti Nabi Muhammad.
Wanudiyah lan den undangaken gitu ya, atau diumumkan fis samawati ing dalam piro-piro langit wal ardi lan bumi apa bihamliha oleh meteng Gusti apa bihamliha bobote Aminah, artinya metenge Aminah li anwarihi maring piro-piro cahayane Nabi, li anwarihi maring piro-piro cahayane Nabi azzatiyati kang bangsa zat, azzatiyati kang bangsa zat wasobalan bronto atau seneng so opo kullu sobbin saben-saben wong kang bronto, opo kullu sobbin saben-saben wong kang bronto lihubu binasi misobahu maring ceritane Nabi kang koyok niyupe selir-selire angin soba, lihubu binasi misobahu maring ceritane Nabi kang koyok niyupe selir-selire angin soba. Ini cerita Nabi yang diibaratkan tiupan angin, artinya saking indahnya cerita beliau. Wa kusiyat lanten penganggoni, wa kusiyat lanten penganggoni opo al ardu bumi ba'da tuli jadbiha ing dalam sawise suwene kepailane al ardi, ba'da tuli jadbiha ing dalam sawise suwene kepailane atau paceklike al ardi minan nabati saking piro-piro cukulan, minan nabati saking piro-piro cukulan hulala ing piro-piro pepaes atau penganggu, hulala ing piro-piro pepaes sundusiyatin kang bangsa sutra, sundusiyatin kang bangsa sutra. Jadi kelahiran Nabi Muhammad ke alam dunia itu merubah segala isinya dunia gitu ya. Sejenis langit itu terbuka untuk siap-siap menantikan kedatangan dan kelahiran Gusti Nabi. Begitu pula bumi yang sebelumnya di situ mengalami paceklik, krisis moneter. Ketika Nabi lahir semuanya menjadi subur, tanah-tanah jadi subur, buah-buahan di situ berbuah, pepohonan itu berbuah. Kemudian semuanya itu menjadi baik dengan kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Berarti ini menunjukkan yang lahir ini bukan manusia biasa, sampai merubah nasibnya dunia secara dohirnya begitu. Wa kusiyatil ardu ba'da tuli jadbiha wa ayna'atis simar wa ayna'at lan mateng wa ayna'at lan mateng gitu bukan meteng, wa ayna'at lan mateng opo as-simaru piro-piro buah wa adna lan marakaken opo asyajaru wit, opo asyajaru wit lil jani maring wong kang ngunduh atau wong kang panen, janahu kang ngunduh sapa aljani ing asyajar, janahu kang ngunduh sapa aljani ing asyajar. Wa nataqat lan ngucap bihamlihi kelawan ngandung ing Gusti Nabi, bihamlihi kelawan ngandung ing Gusti Nabi apa kullu dabatin saben-saben hayawan, apa kullu dabatin saben-saben hayawan li Quraisyin kaduwe wong Quraisy, li Quraisyin kaduwe wong Quraisy bi fisahil alsunih kelawan piro-piro fase piro-piro lesan, bifisahil alsuni kelawan piro-piro fase piro-piro lesan al-arabiyyati kang bangsa Arab, al-arabiyyati kang bangsa Arab. Seluruh hayawan yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy pada saat Nabi dilahirkan
semuanya berbicara menggunakan bahasa Arab yang fasih. Ini Masya Allah, sudah nampak keistimewaan Nabi. Wa kharrat lan jungkel, wa kharrat lan jungkel opo al asirratu piro-piro kursi gedene ratu atau singgah sana. Opo al asirratu piro-piro kursi gedene ratu. Wal asnamu lan piro-piro berhala, wal asnamu lan piro-piro berhala alal wujuhi ing ngatasé piro-piro rai, alal wujuhi ngatasé piro-piro rai wal afwahi lan piro-piro cangkem. Wa tabasyarat lan dadi bungah-bungah apa wuhusul masyaribi piro-piro hayawan gesite tanah wetan. Apa wuhusul masyariki piro-piro hayawan gesite tanah wetan. Wal magharibi lan tanah kulon, wal magharibi lan tanah kulon. Wa dawabuha lan piro-piro hayawane al masyarik, wa dawabuha lan piro-piro hayawane al masyarik wal magharib al bahriyatuh kang bangsa segara, al bahriyatuh kang bangsa segara. Jadi tabasyarat wuhusul masyariki wal magharib, seluruh hayawan buas. Ini ki wuhus itu wahsun, itu dalam Arab dikategorikan sebagai kelompok hayawan buas seperti singa. Pokok hayawan liar lainnya itu masuk dalam kategori wuhus. Kalau dabbah itu ada istilah juga, dabbah itu masuk dalam kategori hayawan ternak, hayawan yang dipelihara oleh kalangan manusia, itu dawab. Sedajana keben, baik keben nikah liar, ganas, atau keben yang menjadi peliharaan kaum Quraisy, semuanya itu bahagia menyambut kedatangan Gusti Nabi. Ini keben kan? Apalagi kita selaku umat Muhammadin yang pada bulan ini merupakan bulan di mana Sayyidul Bashar itu dilahirkan. Kita tidak memiliki kebahagiaan. Nah ini aneh Sarah. Nikah keben, langit, benda-benda mati, bumi, semuanya itu bunga kelaban kelahiran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan kita selalu al-akil, orang yang sendiakan pas tak bunga kelaban di tengah bulan Maulud. Ini kan aneh. Apalagi kita ini ummatu Muhammad. Ya harus itu. Harus ada rasa bahagia. Bungan nah karena Gusti Kanjeng Nabi. Sehingga cek sampai bunga karena cek jenah gitu kan. Karena anak-anak mulutan itu macam. Puh barak mulutan lah ngalak derundir pada dia. Puh barak mulutan lah pada dia ngalak bendera. Puh buat-buatan banyak pada dia. Aji gara-gara buat-buatan saya senang. Jadi ajarkan pada diri kita, pada hati kita, tanamkan di situ bahagia karena kelahiran Gusti Nabi. Ini Masya Allah. Wa tabasyarat buhusul masyariki wal magharibi wa dawabuha al bahriyah, seluruh hewan-hewan tanah timur, bagian timur atau bagian barat, semuanya merasakan bahagia. Wahtasad lan nginum opo al awalimu piro-piro warnane makhluk, opo al awalimu piro-piro warnane makhluk minas sururi saking bunga, jadi jangan gelap. Wa nataqad bihamlihi kullu dabatin li Quraisyin bi fisahil alsunil arabiyyah wa kharratil asirratu wal asnamu alal wujuhi wal afwah. Lahir Nabi itu membuat singgah sana para raja pada saat itu menjadi hancur. Sampai digambarkan, biasa berada di video itu gambarannya. Ya walaupun ya tak persis kejadiannya dulu, yakin saya tak persis semacam itu. Cuma itu sudah mewakili, cuman
singgah sana para ratu pada saat Nabi Muhammad itu diturunkan ke dunia, itu semuanya hancur. Artinya tersungkur. Bahkan beberapa berhala-berhala yang orang jahiliyah dulu sembah itu semuanya berantakan, tersungkur semua. Itu kelaban de tengah Gusti Nabi Muhammad. Dari sini saja kelahiran Nabi itu sebagai simbol gitu nggih. Sekelahiran Nabi itu sebagai simbol cemen Nabi akan memusnahkan perkara batil dan akan datang dengan membawa perkara hak, perkara si bener. Lah buktinya secara fisik berhala bisa hancur. Ini karena kelahiran saja gitu. Belum masuk ke ranah syariatnya nanti. Lah bahkan di sini wahtasatil awalimu minas sururi ka sahumayyah. Ka sahumayyahu ing inuman demen ing Gusti Nabi. Ka sahumayyahu ing inuman demen ing Gusti Nabi. Wahtasat lan nginum sapa al-awalimu pira-pira warnane makhluk minas sururi saking bunga. Ka sahumayyahu ing inuman demen ing Gusti Nabi. Jadi kaksun ini juga satu istilah. Ini perlu sampean catat. Kaksun itu biasanya dalam Arab itu dijadikan satu istilah yang menunjukkan makna sesuatu yang bercampur, tidak bisa dibedakan. Makan syariba yasrobu syaraban. Rata-rata orang Arab itu menggunakan kata syaribah atau syaraban itu digunakan untuk menunjukkan sesuatu sila ampun acampur, hampir menjadi fisik diri kita. Gitu kan? Ini orang Arab dan orang selain Arab, setujunya makhluk ketika Nabi itu dilahirkan, semuanya itu merasakan kebahagiaan sampai digunakan bahasa Ka Sahumayyah. Itu menunjukkan kebahagiaannya itu menyatu pada tubuh kita. Ini saya maksud bercampur. Paham ya? Oleh karenanya dalam sebagian torekoh, termasuk torekoh Syatiriyah atau torekoh Syatoriyah, itu biasanya zikir yang dipakai itu adalah menggunakan domir sya'an. Domir sya'an itu yang biasanya sampean maknain kelakuan itu. Apa itu hu? Biasanya dikiranya hu. Itu bukan sesat gitu kan? Jadi hu domir sya'an itu memiliki makna. Apa itu domir sya'an? Menurut nahunya adalah ad-domiru al-mufassaru bi jumlatin ba'dah. Domir yang ditafsiri atau dijelaskan oleh jumlah lafaz yang berada setelahnya. Makanya di situ dalam nahwu dikatakan hatta nahat qulubuhum linahwihi famin awimi sya'nihi lam tahwihi. Itu domir sya'an. Lah sehingga di situ masya Allah rata-rata hal-hal yang tidak bisa diungkapkan oleh kata-kata itu kebanyakan diungkapkan menggunakan satu lafaz, yaitu berupa kalimat huruf kalimat isim yang berupa isim domir. Domirnya domir sya'an yang artinya kelakuan, seperti kul huwallahu ahad. Huwa itu siapa? Ya Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi isinya huwa itu adalah Allahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sama dengan dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi hu-nya itu isinya la ilaha illallah, karena hu itu kanjan gelak adalah domir sya'an. Domir sya'an itu maknanya al-amrul waqi', sesuatu yang nyata-nyata terjadi, tidak bisa tidak, fakta. Nah dalam torekoh Syatiriyah atau Syatoriyah
Itu beliau mengatakan hu itu maksudnya annahu la ilaha illallah. Jadi sama dengan mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan itu sekarang diperbincangkan banyak orang. Sedang-kadang orang yang bukan ahlinya ke sana itu menyesatkan. Itu menyesatkan ini gara-gara tidak berdasarkan ilmu gitu kan. Ini sama Kak Sahumayyah, Kak Sun ini juga jadi istilah khusus yang menunjukkan bercampurnya sesuatu hingga tidak bisa dibedakan atau hingga menyatu pada satu tubuh gitu kan. Wa busyirat lan bebungah. Ini yang masih belum punya kitab segera meleh. Mumpung masih hari kedua mungkin malah hari keempat itu tak kira meleh lah 5, 6 wis hatam. Ini mumpung hari kedua berempah reken maulid saya berapa nih 11.000 hah? Sering larangan paketan. Iya pada songgon kam sampean ki larangan songgon. Ada data saya masih belum punya, segera membeli. Ini bisa dipakai sampai kapanpun. Pokok tak rosak. Sampean pulang dari pondok atau sampean boyong ini masih bisa digunakan kitab. Yang khusyolawatan dibaca pribadi, jamaah dan seterusnya. Ini tidak ada nganggurnya, tidak ada ini. Tetap ada gunanya, selain di pondok masih bisa digunakan. Jadi tidak usah iman-iman. Daripada sampean beli apanya bener con merconan sekali letuk langsung hilang mesin, tak bisa merasakan boleh. Ya ini sudahlah. Minimal punya dulu lah. Wa basyarat lan bungah apa al jinnu jin bi idlali zamanihi kelawan perlindungane mongsone jin, bi idlali zamanihi kelawan perlindungane mongsone jin, wantahakat lan dadi rusak apa al kahanatu piro-piro juru bade. Opo al-kahanatu piro-piro juru bade warahibat lan wedi. Opo ar-ruhbaniyatu pendetone Nasrani. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, seluruh jin ingin lagi, ini viral sekarang. Jin itu pada saat Nabi Muhammad dilahirkan semuanya merasakan kebahagiaan. Ini jin bahagia. Jadi semua jin itu bahagia biidlali zamanihi, karena jin itu sudah merasa final. Dulu itu jin itu tugasnya untuk mengakses kabar dari langit. Jadi jin itu dulu memang dapat izin dari Allah bisa mengakses informasi yang akan datang, itu diakses langsung dari langit, dilihat dari lauhil mahfud. Itu sebelum dilahirkan Gusti Kanjeng Nabi. Wantahakatil kahanah, dan perdukunan itu ketika sudah muncul Gusti Nabi semuanya menjadi rusak, hancur, informasinya tidak konkret lagi. Kenapa? Akses langit itu sudah ditutup oleh Allah. Jadi jin itu sudah tidak bisa mengambil informasi yang konkret dari langit. Kenapa? Informasinya sudah ditutup sebab kelahiran Gusti Kanjeng Nabi. Jadi kalau dulu itu sakral, dukun itu orang yang sangat dipercaya. Bahkan kenabian Nabi Muhammad itu ada hikmahnya, dibocorkan oleh sebagian dukun. Sehingga Nabi Muhammad sebelum muncul ke dunia saja itu sudah masyhur bahwa nanti akan ada satu nabi
yang berada di zaman akhir, yaitu Nabi Muhammad, itu dibocorkan oleh para dukun. Jadi sampean omah becik ke dukun tak saji becik gelu gitu. Kenapa? Dukun itu juga punya peran penting dulu tentang informasi kenabian Nabi Muhammad. Jadi dulu itu pancen dipercaya betul dukun itu. Kenapa? Karena dukun itu adalah melibatkan jin nanti untuk mendapatkan informasi dari langit, dan informasinya masih konkret, bisa dipercaya. Sampai-sampai di situ siapanya mana? Imam Bukhari dalam salah satu kitabnya Dalailun Nubuwah itu sampai menceritakan bahwa dulu Abi Sufyan itu pernah pergi ke salah satu daerah bertemu dengan seorang raja Yaman, Hiroklu. Itu sampean pernah kenal lebih kan gineng hulaso. Itu Hirokl itu bertanya karena beliau itu dengar informasi bahwa di Mekah ada orang yang mengaku jadi nabi. Siapa itu? Adalah Muhammad Rasulullah. Setelah itu disebutkan ciri-cirinya oleh Abu Sufyan, karena beliau ditanya oleh Hirokl, saungkun Muhammad itu, pada saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, saungkun Muhammad itu orangnya pernah berbohong apa tidak? Ternyata apa jawaban Abu Sufyan? Muhammad tidak pernah berbohong. Jadi dari sini sudah jelas Abu Sufyan selaku orang yang belum masuk Islam jadi musuh Nabi saat itu sudah menyebutkan kriteria kebaikan Nabi, yaitu tidak pernah berbohong. Tanya akina siapa Nabi? Nabi itu berasal dari kalangan bangsawan, kalangan para raja atau tidak? Bapaknya Nabi Muhammad ini raja apa tidak? Tidak, dia orang biasa. Sehingga disimpulkan oleh Hiroklu bahwa menpancen Nabi Muhammad ini andaikan anak raja, pasti di situ dia menyebut sebagai nabi tujuannya karena kekuasaan, menggantikan jabatan orang tuanya. Rajulun yaslubu mulka abihi. Nah, karena nabi ini berasal dari kalangan orang biasa, bapak benih raja, sehingga yakin betul Hiroklu ini bahwa nabi itu mengakui sifat nubuwah itu berdasarkan perintah dari Gusti Allah, pancen murni karena Gusti Allah. Akhirnya beliau Hiroklu ini memanggil sebuah dukun. Apakah betul satu saat di Mekah di situ ada nabi yang bernama Muhammad, dengan menyebutkan seluruh kriterianya, akhirnya diakui oleh dukun ini bahwa memang ada. Ini faidah pada hikmah nakiyah badana dukun zamana Gusti Nabi itu membawa berita bahwa nabi tersebut adalah nabiullah, nabi akhir. Wa rahibatir rahbaniyah walahi jahlan ngucapakan bi khabarihi kelawan khabari nabi atau informasi nabi, bi khabarihi kelawan khabari nabi sapa kullu hibrin saben-saben wong kang alim, sapa kullu hibrin saben-saben wong kang alim, khabirin kang waspada, khabirin kang waspada, wa fi hula husnihi taha, wa fi hula husnihi lan ing dalam pira-pira sifat bagus nabi, wa fi hula husnihi lan ing dalam pira-pira sifat bagus nabi taha bingung sapa kullu hibrin, taha bingung sapa kullu hibrin, wa utiyat lan den tekani, wa utiyat lan den tekani sapa ummuhu ibune nabi fil manami ing dalam waktu turu. Fakilah moko den ucapaken laha maring ummuhu, innaki sak temene sira wadon iku qad hamaltih teman-teman ngandung sapa sira wadon, iku qad hamaltih teman-teman ngandung sapa sira wadon bi sayyidil alamin kelawan ngandung gustine alam semesta atau pira-pira wong alam.
wa khairil bariyati lan luweh bagus-baguse makhluk, lan luweh bagus-baguse makhluk, wa sammihi lan ngaranono sapa sira wadon ing walad, wa sammihi lan ngaranono sapa sira wadon ing walad idza wada'tihi ing dalem nalikane nglahiraken sapa sira wadon ing walad, ing dalem nalikane nglahiraken sapa sira wadon ing walad Muhammadan ing aran Muhammad. Apa alasane li annahu krana sak temene kelakuan iku satuh madu bakal den puji, iku satuh madu bakal den puji apa uqbahu pungkasane alwalad atau Muhammad, apa uqbahu pungkasane alwalad atau Muhammad. Jadi wala hijabi khabarihi kullu hibrin, sedaya orang alim lamba zaman Nabi pada saat Nabi itu dilahirkan, semua itu kebingungan mensifati Nabi itu mau disifati dengan apa. Orang ini kan menggenteng kan, orang ini kan genteng tok nih fisiknya saja, tak usah ke sifatnya. Orang ini kan menggenteng, nyebut kegentengannya, kriterianya, ciri-cirinya itu kan sulit. Engkau kelihatan ketemuan ban orang laki, orang genteng sana. Enggak siapa sih genteng? Duh nggak sampai, udah tak bisa nyebut lagi, kok tak ada pokoknya. Kocak enggak Ariel Noah, jo tak ada jo, ki gentengan dia misalkan. Enggak artis Korea, jo ki gentengan misalkan. Ini kan kebingungan orang itu kalau ngadepin orang yang sempurna. Ini dalam hal fisik saja itu bingung cara menyebutkan kriterianya. Dalam setuju orang-orang alim menyebutkan kriteria Nabi baik dalam hal fisik atau bersifat itu semuanya kebingungan. Lebih bingung tak kepra? Kenapa? Ya tidak mampu untuk menyebutkan Nabi secara detail. Secara hakikatnya Nabi itu tidak bisa. Wa utiyat ummuhu fil manami, kemudian ibunya Nabi yaitu Sayyidatina Aminah itu didatangi oleh satu sosok dalam tidurnya. Fakilalah, sosok tersebut berkata demikian kepada ibunya, innaki qad hamalti bi sayyidil alamin, sampian nikah pun ngandung Gusten, pemimpin setuju alam semesta. Jadi tepan ngandung Sayyidatina Aminah, beliau itu sudah ada yang ngomongin dalam mimpi itu, cek mensampian itu telah mengandung pimpinan seluruh alam semesta. Ini men terjadi pada sampian, bagaimana shocknya luar biasa. Paling nyakep benih mimpi nyata gitu. Ini paling guyonan setan dan jin. Wa khairil bariyah, dan kamu itu akan kamu itu sedang hamil mengandung sebaik-baiknya makhluk. Dan ada perintah saat Nabi dalam kandungan kepada ibunya, wasammihi idza wada'tihi, dan berilah dia nama ketika kamu melahirkannya dengan nama Muhammad. Ini sudah ada isyarah. Kenapa kok diberi nama Muhammad? Li'annahu satuhmadu uqbahu, karena nanti satu saat perbuatan yang ia miliki semuanya itu terpuji. Mapan kepin ini Masya Allah.